Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Bu, Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah ini baik Bu, sehat, sehat. Tetap semangat ya, Siap, meskipun siang hari. siap Ibu. Gini Pak Andi, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, jangan dibikin beban. Iya Pak Andi ya. Iya Bu, santai. Iya. Gini Pak Andi, apakah ada permasalahan yang ingin Anda ceritakan? Ya kita sambil sharing-sharing aja Pak Andi, mungkin nanti saya bisa ngasih pendapat saya bagaimana itu Pak Andi. Ya Ibu, ini sebenarnya permasalahan di sekolah saja sih, sama ini berkaitan dengan anak-anak saya, murid-murid saya di sekolah. Seperti itu Ibu. Mungkin permasalahan anak-anak ya Bapak ya. Iya Mungkin Ibu, boleh permasalahan anak-anak. dialami Pak Andi. Biasanya anak-anak ini banyak keluhan-keluhannya biasanya. Oh iya ya, begini Bu, beberapa kali pada beberapa kesempatan itu saya seringkali menemukan beberapa murid saya di sekolah ketika berkomunikasi dengan saya atau dengan rekan-rekan guru yang lain itu tidak terutama ketika mereka menggunakan bahasa ibu ya, bahasa Madura, mereka tidak bisa menggunakan bahasa Madura yang halus sehingga terkesan mereka berbicara atau berkomunikasi dengan guru itu seperti kepada temannya saja begitu Ibu. Nah ini bagi saya seperti gimana gitu Ibu. Oh, gitu ya. Berarti permasalahan yang Anda alami ini tentang anak-anak yang kurang mungkin maaf ya kurang sopan dalam berbahasa terutama ya Pak ya. Terutama melestarikan bahasa Madura. Itu ya mungkin ya Pak ya. Kurang lebihnya demikian Ibu, artinya penguasaan Iya. kepada bahasa mereka sendiri mungkin belum bisa diterapkan secara utuh, seperti itu. Iya berarti mungkin anu ya Pak ya. Mungkin apa karena pengaruh dari zaman sekarang ini Pak terlalu banyak anak-anak tuh HP sehingga anak-anaknya terlupakan oleh apa oleh bahasa Maduranya sendiri, oleh bahasanya sendiri, mungkin terlupakan karena pengaruh itu, mungkin ya Pak ya. Nah ini yang belum dapat saya temukan Ibu, karena pada beberapa kesempatan berkomunikasi dengan mereka malah anak-anak ini memang sudah setiap harinya keseharian mereka ini memang di sekolah itu dominannya menggunakan bahasa Madura malah Ibu gitu. Jadi kalau di luar sekolah itu yang belum bisa saya jabarkan, mungkin karena belum bisa saya pindai dengan menyeluruh bagaimana mereka kalau di rumah misalnya atau di luar sekolah di lingkungan yang lain seperti itu. Tapi kalau di sekolah mereka sebenarnya sudah menggunakan bahasa Madura
Cuma ya tadi itu bahasa Madura yang mereka Kurang halus pakai, ya Pak ya, kurang iya, halus ya. bahasa yang Nah, jadi bahasa, istilahnya bahasa yang maaf kasar begitu ya Pak ya, ya bukan yang bahasa halus. kasar. Seperti kalau di Surabaya itu Surabayaan kayak gitu itu Bu. Iya, Beda nggak dengan, halusnya ya Pak ya. Jadi kita istilahnya itu permasalahannya. Kita harus menghidupkan bahasa halus agar lebih lebih membudidayakan mungkin seperti itu ya Bapak ya. iya Ibu, karena menurut saya idealnya mereka seharusnya sudah dapat menggunakan uh, uh, bahasa Madura, apalagi mereka ini adalah bahasa ibu mereka gitu, bahasa ibu kita, bahasa yang seharusnya dilestarikan dan uh, ini harus terus dilestarikan juga terus dipertahankan agar tidak punah dan seterusnya. Nah, idealnya bagi saya sebenarnya saya ingin anak-anak saya itu selain sudah dapat menggunakan bahasa Madura dengan halus, bahasa Madura halus dengan baik. Saya juga inginnya itu mereka kemudian dari pembiasaan ini akhirnya mereka tertata kemudian terbawa kepada attitude-nya nanti ke depan. Misalnya ketika mereka harus berkomunikasi dengan orang yang lebih tua atau bagaimana ketika mereka harus berkomunikasi dengan orang orang yang asing dan seterusnya. Agar lebih sopan terutama ya Pak ya. Ya, jadi ke bawah. Jadinya seperti itu, Ibu. Iya. Nah, terus apa rencana Pak Andi untuk memperbaiki itu semua Bapak? Kalau dari awalnya kan anak-anak itu sudah awalnya sudah bisa sehari-hari itu kan sudah berbahasa Madura gitu ya Kak nih Pak ya. Terus kira-kira apa rencana Pak Andi untuk memperbaiki agar anak itu dapat merubah bahasanya menjadi bahasa lebih halus gitu. Untuk langkah awal yang terlintas di benak saya mungkin yang sangat dan mungkin bisa dilakukan di awal adalah pembiasaan ya Ibu ya. Saya sudah memiliki sedikit ragangan tentang pembiasaan ini, misalnya saya ke depan akan apa ya melakukan aksi nyata pembiasaan dengan sebelum dimulai pelajaran awal itu saya maunya mengajak mereka membaca 10 atau misalnya 15 atau sampai 20 kata halus bahasa Madura setiap harinya. Nah, ini mau saya dibaca setiap hari sebelum jam pelajaran pertama, itu dibaca setiap hari 10 sampai 20 kosakata bahasa Madura halus sampai mereka benar-benar kemudian terbiasa dengan itu dan itu menjadi bawaan untuk dipraktikkan seperti itu Ibu. Wah, berarti istilahnya Anda ini pembiasaan terlebih dahulu ya Bapak ya. Pembiasaan. Jadi pembiasaan sehingga bisa anak itu dalam sehari-hari menjadi terbiasa. Kan Betul, seperti itu Ibu. ya Pak ya. Betul. Intinya ya. Terus kira-kira kapan waktunya itu sampean bisa melaksanakan kira-kira Bapak? Ya Ibu, ini karena kemarin juga sudah Lebih liburan. ini ya Bapak, saya biar lebih tahu Nggih. istilahnya tindakan sampean selanjutnya kan gitu Bapak. Nggih Ibu, ini karena kemarin juga sudah liburan kurang lebihnya 3 minggu, anak-anak sekalian itu sudah liburan ya, jadi menurut saya dan ketika hari pertama masuk nanti masuk mulai sekolah lagi aktif lagi. Nah, itu sejak itu saya inginnya sudah menerapkan Ibu. Jadi kalau anak-anak yang baru masuk itu masih MPLS mungkin kebetulan saya kan pegang kelas 6 ini Ibu. Jadi saya mau melakukan pembiasaan itu sejak hari pertama masuk tahun pelajaran baru nanti Ibu. Seperti itu. Oh, jadi tahun ajaran baru sampean Ya, istilahnya melatih anak 10 kata setiap harinya.
membaca paribasan gitu betul. ya Pak ya. Jadi Biar mumpung tahu oh rambut bahasa Eponnya apa gitu ya Pak ya. iya Saya betul saya Ibu. dulu juga seperti itu sih Pak. Tiap hari itu sama guru bahasa Madura saya sudah hafalkan Iya. rambut bahasa Epon apa itu cetak ya Pak ya. Iya. Anu bahasa Epon apa kan gitu ya Pak ya. Ya ya Jadi ya mumpung semangat juga kan masih baru Ibu, semangat masih setelah habis liburan mereka mungkin sudah liburan dan seterusnya masih fresh gitu. Jadi mungkin lebih nyaman kalau sudah mulai diterapkan juga iya, begitu. apalagi suasana yang baru itu ya Pak ya, istilahnya Betul Ibu, suasana betul. kelas baru, terus ada pembelajaran yang terbaru kan seperti itu ya Pak ya. Nah, Betul terus Ibu. bagaimana komitmen Anda untuk bisa tetap menjalani rencana tersebut Bapak? Saya tidak bisa menurut hemat saya tidak bisa saya kemudian meminta anak-anak untuk berbahasa Madura halus kalau misalkan saya sendiri pun tidak berbahasa Madura halus gitu Ibu ya dalam beberapa kesempatan tentunya di sekolah itu kan tidak mungkin juga kita harus berbicara bahasa Madura terus gitu kan. Namun dalam banyak kesempatan untuk berbicara Madura halus saya perlu juga menjadi apa ya menjadi contoh bagi anak-anak bahwa saya juga dapat menggunakan bahasa Madura halus. Artinya kemudian eh, eh, setiap hari saya mengusahakan pada rekan kerja, anak-anak atau siapapun itu untuk berbahasa Madura halus juga. Ini sebagai bentuk komitmen saya. Dan untuk jangka panjangnya, yang untuk anak-anak, saya memiliki impian bahwa ke depan anak-anak bisa saya untuk pemantapan ya. Kalau tadi perencanaan awal untuk pemantapannya, saya ingin mungkin kita sisipkan rencana itu pada bentuk lomba-lomba kreativitas anak, misalnya lomba pidato berbahasa Madura, atau dalam sebuah produk, misalnya kaos sablon berbahasa Madura gitu Ibu, seperti itu. Wow, menarik sekali sebenarnya Pak ya, istilahnya agar apa siswa itu tidak hilang gitu saja ya Pak ya Betul dalam Ibu. melakukan kebiasaan bahasa halus bahasa Madura gitu Betul. ya Pak ya. Betul Ibu. Ya dengan cara lomba gitu ya Pak ya. Kira-kira Iya. anu Pak, apa ada yang apa rencana kapan itu istilahnya kan kalau yang paribasan itu kan sampean apa merencanakan awal Tahun pelajaran ajaran baru. ini gitu ya. Betul. Untuk melaksanakan lomba-lomba itu Bapak. Kira-kira apakah ada angan-angan tuh target target berapa bulan harus harus sudah bisa makanya saya bisa mengadakan lomba gitu. Mungkin ada target Bapak Anda untuk Eh, biar bisa anak-anak berbahasa halus gitu Bapak. iya Ibu. Untuk apa ya? Mungkin waktunya, waktu untuk penerapan, kemudian lomba tadi yang ditanyakan Ibu. Eh, eh, Mungkin itu kalau di ragangan saya ini kan masih bulan Juli ya Ibu. Iya. Di bulan Juli sepertinya hal itu bisa dilakukan mungkin 3 bulan ke depan, misalnya bulan Oktober, karena di bulan Oktober itu juga ada satu hari itu di mana itu diperingati sebagai bulan bahasa nasional. Jadi mungkin momen-momen Bertepatan seperti ya itu. Pak istilahnya momennya pas gitu ya Pak ya. Iya, jadi momen Sebagai itu yang bulan mungkin bahasa. mungkin momen itu yang bisa saya ambil nantinya Ibu. Ya ya Pak ya. Iya, Untuk menerapkan hasil dari pembiasaan berbahasa halus Madura gitu ya Pak ya. betul, Temanya pas, betul pas Ibu. banget gitu ya. Mudah-mudahan tercapai Bapak apa yang Bapak inginkan itu. Amin, amin, amin Ya, Ibu. ya sebenarnya saya juga ingin sih Pak seperti itu untuk menerapkan bahasa halus kepada siswa-siswa gitu ya Pak. Tapi sebenarnya pada intinya kalau kita menerapkan kita harus menguasai itu intinya sebenarnya ya Pak ya. Iya. Ya, jadi kayaknya saya harus banyak-banyak belajar ini ke Pak Andi masalah masalah bahasa halus itu Bapak ya. Nah, Jadi ini malah mungkin kita bisa juga sharing-sharing sama-sama Bapak belajar Ibu. buku-bukunya
biar bisa enak saya yang belajar bahasa Madura kan gitu. Soalnya saya kan Siap. bukan orang Madura asli itu Bapak sebenarnya Bapak. Siap Ibu, nanti mungkin bisa Jadi di kita kita sharing-sharingkan sharing-sharing ya lagi. Pak, sharing-sharing ilmu Siap. gini. Jangan kalau kita ngobrol gini jangan dibikin beban ya Bapak ya. Oh Jadi tidak lah kita Bu, ini sama-sama malah saya ya. bersyukur banget Ibu Fitri sudah mau menjadi coach saya siang ini juga memberikan mendampingi, menemani saya berkeluh kesah dan seterusnya Ibu. Ini alhamdulillah banget. Saya juga mau mengucapkan terima kasih nih Bu. Ibu sudah meluangkan waktu mendengarkan, kemudian juga ikut saling berbagi pengetahuan dan banyak hal untuk siang ini gitu. Ini luar Iya, biasa betul. banget buat saya Ibu. Ya, siap. Terima kasih. Saya juga ini istilahnya apa ya, berbagi pengalaman sebenarnya Bapak. Ya, saya dulu juga waktu awal itu siswa yang mau sebenarnya dalam hal kecil saja ya Bapak ya, dalam bahasa halus kayak siswa mau ke kamar mandi kan seperti itu ya. Itu kan harus pakai berbahasa halus ya Pak ya, Iya, istilahnya ya Pak ya. betul. Dari hal kecil terlebih dahulu sebenarnya ya Pak ya. Seperti Iya, anak Ibu. kalau mau kamar mandi harus izin dengan menggunakan bahasa halusnya kan seperti itu ya Bapak ya. Iya, Betul, saya betul, Ibu. saya pun juga dulu awalnya masuk masuk di SD itu memang awalnya kaget Bapak, siswa tiba-tiba izin memakai bahasa halus dan saya awalnya awalnya ndak tahu itu Pak, sebenarnya itu Pak. Jadi ya, sebuah pengalaman yang sangat bagus, sangat sangat berarti sebenarnya. Ya, terima kasih Pak Andi atas atas apa, atas sharing-sharing-nya ini ya, bukan saya menggurui, cuma sharing-sharing saja ini ya Bapak ya. Sama-sama Ibu, sekali lagi saya juga Iya, mengucapkan terima kasih Ibu sudah iya, ditemani berbagi ini. iya. Maaf loh Pak yang ini apa, maaf mengganggu waktunya, maaf kalau saya ada salah-salah kata ya Bapak ya. Terima kasih Bapak. Siap, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.